rapat orang tua wali murid. Rapatnya mulai jam 6:30. Rapat untuk ini tentang apa? Ini rapat dengan kepala sekolah SMA. Dari Susukan juga datangnya? Yang ada di Mieken. Yang ada di Mieken. Semieken. Provinsinya. Prefektur Mieken. Ini tentang SMA apa yang nanti anak-anak mau masuk. Seishounen Kenshu Center. Sekarang giliran Bapak ya yang antar ya. Giliran Bapak yang antar. Mama sa. Mama antar tuh kalau dorang lomba-lomba. So. Baru mama. Karena yang begini nih dilarang bawa HP. Bawa HP. Masih cas. Dah. Ini sudah musim dingin guys. Sudah siap dengan sarung tangan. Ini di dalamnya sudah jas, jaket lagi, Terus baju lengan panjang, baju olahraga. Tuhan nih. Roknya juga di dalamnya ada training panjang. Kaos kaki panjang. Ini rapatnya mulai 6:30. 6:30 malam sampai 8:30 ya, Pak? Aksi dihang. 6:30 itu bahasa Jepangnya Rokujihang atau Rokuji Sanjupung. Kalau 8:30 Hachijihang atau Hachiji Sanjupung. Saya mau minum susu. Ini rotinya. Saya suka agak gosong begini supaya kriuk-kriuk, garing-garing. Kita pakai selai. Jadi mumpung mereka doanya masih di sekolah, saya bisa makan rotinya memang. Karena kalau mereka doa sudah pulang sekolah, apalagi yang laki-laki itu, dia goreng telur, ini kejunya habis. Jadi dia goreng telur, taruh di atas roti, sudah, makan sudah. Ini mereka punya susu di sini tuh, susu cair begini dalam kemasan. Kalau susu bubuk itu paling kita dapat tuh Milo. Erik Enze mereka di sekolah tiap hari minum susu begini. Rotinya agak keras-keras, enak.
Oke, jadi saya mau ceritakan tentang hasil pertemuan Bapak Enzi dengan Enzi tadi malam, pertemuan dengan kepala sekolah itu. Jadi yang mereka pertemuan itu adalah seluruh siswa-siswi SMP yang bukan asli Jepang, dari pendatang. Mereka pertemuan itu dengan 23 kepala sekolah se-prefektur Miekeng. Prefektur itu sama dengan provinsi. 23 sekolah ini yang kepala sekolahnya hadir ini, itu sekolah yang menerima siswa yang bukan asli orang Jepang. Jadi kayak Enzi Erik yang pendatang begini ya, masuknya ke sekolah itu. So, Bapak Enzi dengan Enzi pulang, kita rembuk, kita putuskan ya Enzi masuknya nanti di SMA Internasional di Suzuka. Kelebihan dari SMA Internasional itu yang Enzi mau itu untuk sekolahnya penggunaan bahasa Inggrisnya banyak. Dominan bahasa Inggris. Seperti itu. Enzi lebih suka di situ karena di situ yang banyak orang asing, so komunikasinya pasti pakai bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah, Enzi tertariknya ke situ. Untuk dia punya ekstrakurikulernya itu ada fotografer, desainer, sama olahraga itu bulu tangkis. Untuk ekstrakurikulernya itu nanti dia sendiri tentukan sesuai dengan kemauannya. Sekolah itu menyediakan sekolah part-time. Part-time ini maksudnya sekolah itu dibuka pagi sampai siang, terus bisa juga part-time-nya sore sampai malam gitu. Jadi sore sampai lebih banyak anak-anak berminat itu di kelas sore ke malam, karena siang itu mereka kerja. Dan sekolah itu memang mengizinkan untuk anak SMA itu kerja. Jadi pagi mereka kerja, sorenya baru mereka sekolah. Jadi Enzi nanti ambilnya di night part atau jam sekolahnya jam malam gitu. Jam malam juga yang bukan yang malam sekali juga. Itu ada jadwalnya di sini. Kokoa. Jadi untuk naik part-time itu mulainya jam 3:30 sampai jam 9:30 malam. Jadi dikasih kesempatan paginya kerja, sore baru sekolah malam. Rata-rata di sini anak-anak SMA itu sudah harus bekerja. Jadi mereka punya kebutuhan sekolah atau apa itu mereka penuhi sendiri. Kalau bantuan dari pemerintah yang tiap bulan 1 juta itu per anak itu batasannya sampai SMP. Untuk SMA itu sudah umur kerja, jadi harus kerja. Jadi ambil sekolahnya mereka siapkan waktu sekolahnya sekolah malam. Jadi Enzi kalau ambil itu maka pasti cari kerjanya di Suzuka saja. Kita cari kerjanya di Suzuka saja. Mungkin nanti sama-sama dengan saya. Saya ini sebenarnya sudah pernah lamar kerja di sini, di toko di sini. Kita ke sana minta kerja, terus ambil nomor HP-nya kita, udah kita pulang. Agak sore begitu ditelepon. Jadi tesnya itu lewat telepon. Dari saat tesnya itu saya banyak belum bisa jawab dia punya pertanyaan yang dari bahasa Jepang itu. Jadi belum bisa diterima. Dari sini ke Suzuka itu sekitar 45 menit. Kalau kita dengan kendaraan pribadi ya. Kalau kita dengan kendaraan pribadi kan hanya jalan saja sampai di tempat tujuan baru kita berhenti ya. Itu sekitar 45 menit.
Kalau dari sini ke Suzuka itu bisa pakai bis, bisa juga pakai kereta. Ya nanti kalau Enji-nya sudah sekolah di sana, paling kami dua kerjanya di sana. Supaya pulangnya sama-sama, pergi sama-sama, pulang sama-sama. Gitu. Kalau di sini di Kameyama sini ada satu sekolah yang bisa terima siswa dari luar Jepang. Tapi di sekolah itu tidak pakai bahasa Inggris. Nah itu Enji tidak mau, full bahasa Jepang. Guru-gurunya juga kasih saran ke Bapak Enji lebih baik masuk sekolahnya di sekolah internasional yang di Suzuka sana itu, karena bahasa Inggrisnya Enji bagus. Nanti kalau sampai kuliah bisa, mau masuk lanjut kuliah bisa ambil bahasa internasional, bisa. Untuk dia punya uang sekolahnya lumayan mehong, bisa lah. Yang penting ini kan bapaknya sudah tahu. Satu semua bapaknya. Kalau bapaknya bilang bisa itu, ya so bisa. Kita nih harap-harap bisa dapat rumah subsidi. Karena rumah subsidi itu tiap bulan bayarnya murah. Memang saya lebih kecil dari ini. Ini lumayan luas, besar. Ini mansion. Mansion itu satu tingkat di atas apato. Kalau rumah subsidi itu dia per bulannya cuma 2 juta. Listrik gas yang kita bayar sendiri sesuai pemakaian. Kalau mansion ini per bulan 6 juta 6.200.000 per bulan. 6.200.000 belum listrik gas. Sekarang apalagi sudah musim panas, kita kalau minyak tanah untuk stobunya habis, kita tancap AC hangat, dingin sekali. Ya itu bayarnya juga bengkak. Gas sekarang juga sudah musim dingin, kita mandi air panas saja. Jadi air panas di kamar mandi itu bukan listrik tapi dari gas. Ya itu 1 bulan bisa untuk rumah saja plus listrik gas sudah 7 juta sampai 8 jutaan itu. Udah dulu sedikit cerita dari saya. Saya lanjut minum dulu. Sudah, itu saja cerita saya tentang persiapan Enji untuk masuk SMA. Kenapa dia maunya di SMA internasional di Suzuka sana itu? Karena dia teman-temannya dari Sri Lanka, dari Filipina, dari Burajiru. Itu lebih banyak sekolahnya ke situ. Temannya yang satu orang Burajiru. Burajiru itu Brasil. Orang Jepang bilangnya Burajiru. Temannya yang orang Burajiru satu sudah pindah sekolah ke sana, sekolah ke Suzuka. Tinggalnya masih di Kameyama sini. Oke, sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Salam sehat selalu dari kami sekeluarga di Jepang. Sayonara.